Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan. Saat ini kita bersama-sama dengan Boksu Willy ada di Khotbah Minggu. Dan tema Khotbah Minggu ini adalah keajaiban kuasa Tuhan menyertai kita. Saudara, alam semesta dengan segala isinya merupakan salah satu kebesaran dan keajaiban Tuhan. Sebab Dia mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan ajaib. Tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasanya. Oleh sebab itu, jika Tuhan kita yang ajaib, maka kita pun juga dapat hidup dalam keajaibannya setiap hari. Boleh katakan amin? Saudara, jangan pernah menjadi cemas oleh apapun juga yang terjadi. Walaupun kita banyak mengalami pergumulan, masalah yang berat, jangan pernah takut. Percayalah bahwa Tuhan mampu menolong dan Ia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah mujizat. Kali ini, kita akan mempelajari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 136 ayat keempat. Beginilah firman-Nya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah saudara, melalui berbagai catatan, kita dapat mengetahui adanya berbagai keajaiban dunia baru buatan tangan manusia. Keajaiban dunia baru itu antara lain tembok besar Cina, Petra, patung Yesus menebus, lalu menara Eiffel, piramid, Taj Mahal, dan sebagainya. Dalam pembangunannya, semua itu pasti membutuhkan waktu yang sangat panjang. Selain itu juga memerlukan tenaga yang luar biasa banyaknya. Sementara itu uang yang digunakan mencapai ratusan miliar dolar atau ratusan sampai ribuan triliun rupiah. Dan akhirnya menghabiskan dana yang begitu besar. Karenanya keajaiban dunia baru itu sangat mengagumkan. Nah, itu adalah dunia. Di dunia ini banyak terjadi keajaiban yang luar biasa. Baik keajaiban buatan tangan manusia maupun keajaiban alami ciptaan ilahi. Keajaiban dunia yang alami, baik di darat, di angkasa maupun di dalam air, adalah karya ciptaan seniman dan arsitek Maha Agung kita, Tuhan Allah Bapa Yesus Kristus. Semua itu diciptakan oleh Tuhan dengan kuasanya, dengan keajaibannya, dengan begitu spektakuler. Keajaiban karya-karya ciptaannya sungguh amat sangat dahsyat dan mengagumkan. Semua diciptakan melalui firman-Nya yang sangat dahsyat dan ajaib. Boleh katakan amin? Nah, sebagai pencipta yang Maha Agung, Tuhan Yesus melakukan semuanya dengan tangannya sendiri. Hanya Tuhan Allah lah pencipta langit dan bumi. Benar. Hanya Tuhan pencipta jagat raya dengan segala isinya. Benar. Percayalah hanya Tuhan saja yang berkuasa menjadikan jagat raya melalui firman-Nya. Sejatinya, pembangunan keajaiban dunia baru yang benar-benar baru tidak pernah ada. Semuanya sudah dijadikannya ada sejak semula. Semua yang kelihatan baru hanyalah replika ciptaan Tuhan. Semua keajaiban dunia baru yang sangat duniawi itu tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan karya-karya besar ciptaan Tuhan kita. Secara alkitabiah, bangunan keajaiban dunia baru buatan manusia itu tidak ada kaitannya dengan dunia baru yang kita imani dalam Yesus Kristus. Pembangunan keajaiban dunia baru itu sangat dipengaruhi oleh perkara-perkara duniawi sesuai dengan keinginan dan tuntunan zamannya. Sedangkan dunia baru yang dirindukan oleh setiap orang percaya yang beriman adalah dunia baru ciptaan Tuhan. Dunia baru yang disediakan olehnya bagi orang percaya sejak semula. Dunia baru di mana tidak ada ngengat dan karat yang merusaknya. Suatu dunia baru yang disediakannya bagi jiwa-jiwa orang percaya yang dibangkitkan karena Kristus. Yaitu di sorga yang berkelimpahan susu dan madu. Oleh karena itu, kepada Dialah kita harus bersyukur. Amin. Ya, kepada Yesus Tuhan kita harus mensyukurinya. Kepada kemuliaan dan keajaibannya kita percaya selama-lamanya. Meski manusia dapat membangun 1000 menara Babel sekalipun, namun bangunan itu tidak berarti apapun di hadapan Tuhan. Walaupun manusia mampu membangun menara baru yang tingginya 1000 kali menara Babel, hal itu tidak berarti bagi Tuhan. Demikianlah semua ciptaan Tuhan adalah yang terdahsyat dan terajaib di segala zaman. Dengan dahsyatnya, Tuhan telah melakukan penciptaan dunia melalui firman-Nya. Keajaiban-keajaiban karya besarnya tidak akan terdandingi siapapun sampai selama-lamanya. Sampai akhir zaman. Amin. Keajaiban dan keluar biasaan jagat raya dan segala isinya adalah simbol kemuliaan penciptanya. Simbol kekuasaan, keagungan, dan kemahabesarannya. Semua karya besar ciptaan dan miliknya adalah penanda keesaan dan kemuliaan kasih karunia-Nya. Semua diciptakannya untuk umat yang dikasihinya selama-lamanya. Ayo kita lihat bersama-sama 1 Tawarik 16 ayat ke-12. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Kemudian kita lihat daripada itu ada tertulis juga di Injil Lukas 7 ayat ke-22.
Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Amin. Melalui ayat ini, kita mendapati keajaiban dan kedahsyatan Tuhan Yesus sungguh mengherankan. Perbuatannya ajaib itu tidak lain berkenaan dengan penyembuhan segala sakit penyakit yang dihadapi orang-orang pada waktu itu. Ketika Yohanes menyuruh dua muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, sebagaimana ditulis dalam Injil Lukas 7:19, ia memanggil dua orang itu dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Maka Tuhan Yesus menjawab mereka dalam Injil Lukas 7:22, katanya, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Sungguh sangat banyak pembelajaran yang kita dapati melalui firman Tuhan ini. Tuhan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah. Katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Kamu telah melihat dan mendengar sendiri kan? Orang buta dibuatnya melihat, orang lumpuh disembuhkannya sehingga dapat berjalan, orang berpenyakit kusta menjadi tahir, orang tuli dibuatnya menjadi mendengar, orang mati dibangkitkannya, dan kepada orang miskin diberitakannya kabar baik. Amin. Semua itu diperbuatnya dengan ajaib dan penuh belas kasihan di depan orang banyak. Semua dilakukannya dengan penuh kasih setia dan kasih karunia yang sangat mengagumkan. Semua dilakukan sesuai rencananya yang telah ditetapkannya sejak semula. Oleh sebab itu, ingatlah segala perbuatannya yang ajaib. Ingatlah keajaibannya sungguh mengagumkan. Ingatlah akan kasih setianya. Ingatlah akan kasih karunia Tuhan. Ingatlah mujizatnya Tuhan. Ingatlah bahwa hari penghakiman dan penghukumannya. Ingat dan percayalah semua perbuatannya yang ajaib adalah untuk orang percaya, yaitu untuk saudara dan saya. Nah, sekarang kita akan bahas 3 kunci mengalami keajaiban kuasa Tuhan. Yang pertama, kejujuran. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar orang berkata seperti ini. Zaman sekarang ini mana ada orang jujur? Orang jujur akan hancur. Demikianlah kejujuran seperti barang langka dan teramat mahal harganya sekarang ini. Arti kata jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dalam permainan atau mengikuti aturan yang berlaku ya. Jujur berarti ya adalah ya, tidak adalah tidak. Sedangkan lawan dari jujur adalah dusta atau bohong. Berkata dusta berarti apa yang dikatakan bibir berbeda dengan isi hatinya. Alias berkata ya, padahal di dalam hatinya berkata tidak. Matius 5:7 Alkitab dengan tegas mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari, saat ini kita belajar dari kisah orang yang jujur yang ada di Indonesia saat ini. Sungguh luar biasa. Orang ini mengalami keajaiban kuasa Tuhan. Siapakah dia? Barada Richard Eliezer. Orang ini adalah seorang anggota BRIMOB dengan pangkat terbawah, yaitu Barada. Dan dia memilih taat kepada komandannya sekalipun yang dia lakukan adalah salah. Tetapi dia taat. Setelah masuk ke pengadilan, akhirnya dia sadar telah melakukan sebuah kesalahan. Dan dia bertobat dan memilih untuk hidup jujur dan menyampaikan kebenaran dan kejujuran. Mantan ajudan Verdi Sambo ini, Barada Richard Eliezer, membacakan nota pembelaan dan pledoi dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Eliezer mengutip ayat ini dalam Alkitab, Mazmur 34 ayat 19. Sebab Tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, saya pribadi meyakini bahwa Eliezer sedang masuk dalam satu pertobatan yang sungguh-sungguh. Makanya dia tahu bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Sebenarnya Eliezer sedang mengalami yang namanya patah hati. Bahkan jiwanya pun remuk. Eliezer yakin kesetiaannya ini bernilai di mata Tuhan. Eliezer mengatakan bahwa sebagai anggota Kos Brimob Polri, dirinya akan patuh dan taat terhadap perintah atasan. Dia pun menyebut bahwa dia dididik untuk tidak mempertanyakan apapun yang menjadi perintah atasan. Cukup taat saja. Nah, pada akhirnya dia dituntut hukuman 12 tahun penjara. Nah, apa yang terjadi saudara? Kita lihat. Akhirnya Eliezer masuk ke dalam penjara dan dia bertobat di dalam penjara. Di Mazmur 37 ayat 12-13 berkata seperti ini. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan mentertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Jadi saudara, jadilah orang benar.
Jangan pernah mau jadi orang fasik. Mengapa? Karena Tuhan mentertawakan orang fasik itu. Berbahagialah orang yang percaya kepada keajaiban perbuatannya Tuhan. Karena kepadanya dilimpahkan kasih setia dan kasih karunia yang sempurna. Berbahagia orang yang percaya bersyukur atas namanya. Karena kepadanya dilimpahkan berkat-berkatnya tepat pada waktunya. Berbahagialah orang yang meyakini keajaiban Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Karena ia akan mendapatkan bagian keajaiban dunia baru yang kekal selamanya. Katakan amin. Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Lihat, orang yang tidak jujur ketika dia berbohong, sesungguhnya dia berbohong kepada dua orang. Orang yang dia bohongi adalah dia sendiri dan orang lain. Kejujuran adalah sifat dasar yang sangat diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Rasanya sia-sia memiliki banyak kelebihan, bakat, dan keistimewaan jika tidak disertai dengan kejujuran. Kejujuran membuat seseorang dapat dipercaya. Orang yang nampaknya sederhana dan biasa-biasa saja, tetapi jujur dalam kesehariannya sungguh diperlukan. Kita perlu menjadi orang yang jujur dan kita selalu akan membutuhkan orang yang jujur. Tuhan juga senang melihat anak-anak Tuhan yang jujur dan dapat dipercaya. Walau sering kejujuran seolah tidak menguntungkan, sulit, berbahaya, bahkan menakutkan. Namun Tuhan tetap menjaga, melindungi dan membela, serta meninggikan anak-anaknya yang hidup jujur. Meski sering sulit dan mahal menjadi orang jujur, tetaplah jujur, tetaplah jadi orang jujur. Dan orang-orang yang jujur pada akhirnya akan dihargai dan diberkati Tuhan. Terbukti, akhirnya vonis kepada Barada Richard Eliezer adalah 1 tahun 6 bulan penjara. Jauh di bawah tuntutannya yang adalah 12 tahun penjara. Sungguh ajaib kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Sebagai orang percaya, berkata jujur atau menjadi orang yang jujur adalah harga mutlak. Kalau dalam hati tidak, tetapi yang keluar dari mulut adalah ya, berarti kita sudah tidak jujur, alias berdusta. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa dusta adalah sifat dan perbuatan iblis. Maka Yohanes 8:44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia dan sejak semula tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah saudara, kalau kita tetap saja suka berdusta atau berbohong, berarti kita sedang meneladani iblis dan mengikuti jejaknya iblis. Karena dusta adalah karakter iblis yang adalah bapa dari pendusta. Pertanyaannya, maukah kita ini disebut sebagai anak-anak iblis? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, berusahalah untuk selalu berkata jujur dan benar. Mulai dari sekarang, jika sudah rindu mengalami keajaiban kuasa Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, percaya. Kunci hidup dan keajaiban adalah percaya. Sebab percaya merupakan kunci untuk melihat keajaiban Tuhan. Sedangkan saat kita bimbang, kita tidak akan mendapatkan apapun juga. Alkitab menyatakan di Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman merupakan dasar bagi orang percaya dalam menjalani hidup kekristenan. Namun dalam kehidupan nyata, banyak orang Kristen yang tidak hidup berdasarkan percaya kepada Tuhan. Tapi hidup dikendalikan oleh situasi atau keadaan yang ada. Itulah sebabnya ketika mengalami masalah atau kesulitan, mereka akan mudah sekali bersungut-sungut, mengeluh, mengomel. Karena pandangan matanya tertuju kepada masalah. Bertobatlah. 2 Korintus 5 ke 7 firman Allah berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kekristenan sejati adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita menjalani kehidupan kekristenan dengan normal, yaitu mengaktifkan iman, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan. Dengan iman, kita sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh orang yang punya mata jasmani. Kita sanggup melihat sisi positif di balik permasalahan. Kita sanggup melihat bahwa ada kebaikan di balik setiap peristiwa. So, saudara, orang Kristen yang hidup karena percaya memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan yang menyertai, ada kuasa Tuhan yang menyertai dan memiliki keyakinan alias tidak ragu atau bimbang terhadap segala janji Tuhan. Dengan iman, kita akan terus bertekun dan bersabar menanti-nantikan Tuhan karena mengerti benar bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Jika saat ini saudara mengalami masalah, mungkin dalam keuangan, janganlah takut. Percayalah bahwa Tuhan mampu mengadakan keajaiban dan membukakan jalan bagi kita sehingga semuanya dapat dipulihkan. Tuhan memiliki banyak cara dan jalan untuk menunjukkan keajaibannya kepada kita. Janganlah pula kita ragu akan janji-janji Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi. Ingatlah bahwa Tuhan selalu setia dalam menepati janji-janjinya. Dari semua yang dijanjikannya, tidak ada satupun yang tidak digenapi.
Jadi tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kekudusan dan ketaatan. Kita harus menjaga kekudusan dan ketaatan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, sehingga kita juga harus hidup dalam kekudusan. Hidup dalam dosa merupakan salah satu penghalang kita untuk menerima keajaiban Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita, saudara. Oleh sebab itu, jika kita ingin mengalami keajaiban Tuhan di keluarga atau di pekerjaan kita, bahkan ketika kita ingin doa kita terjawab, maka kita harus senantiasa hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mampu memberkati lebih dari apa yang kita pikirkan. Di saat kita merasa bahwa segalanya sepertinya buntu dan tidak ada jalan keluar, percayalah bahwa masih ada Tuhan yang sanggup membuat keajaiban bagi kita. Banyak orang mengingini keajaiban Tuhan dan mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan. Tapi mereka sendiri tak mau membayar harga dalam hidupnya. Mereka tak mau taat melakukan kehendak Tuhan, tapi mengingini berkat Tuhan. Bagaimana bisa? Tetaplah taat kepada firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan terdapat banyak janji yang akan membawa keajaiban bagi kita semua. Katakan amin. Saudara, mari jalani hidup ini dengan kejujuran. Punya iman dan percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan pernah bimbang. Tetap jaga kekudusan dan hidup dalam ketaatan. Percayalah dan terus berharap bahwa keajaiban Tuhan pasti terjadi. Karena Tuhan Yesus sanggup mengadakan segalanya bagi setiap orang yang setia, jujur, dan berharap hanya kepadanya. Bersama Tuhan Yesus, kita akan mengalami keajaiban kuasa-Nya yang terus menyertai kita. Dan hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Boleh katakan amin? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang bagaimana supaya dalam hidup ini kami mengagumi keajaiban Tuhan. Dan kami juga bisa mengalami kuasa keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Di mana Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Bapa, kami percaya Tuhan, keajaiban Tuhan itu dahsyat. Kami percaya mujizat masih terjadi. Oleh karena itu kami mau hidup jujur. Kami mau percaya. Kami mau hidup dalam kekudusan dan ketaatan penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Ajar kami, pimpin kami bahwa apa yang kami hidupi sekarang adalah firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Bapa, terima kasih bila setiap anak-anak Tuhan yang di rumah-rumah yang mengikuti khotbah minggu ini semua mengalami keajaiban kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas